Matius 14 ayat pertama sampai dengan yang ke-36, saya coba ringkas dalam 3 bagian yang besar. Pokok yang pertama yang ingin saya kemukakan adalah ciri-ciri orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, yang belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Dan pada bagian kedua, saya ingin mengemukakan kekuasaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang pada bagian yang ketiga, saya coba mencari makna rohani yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita pada masa kini, yang dapat kita ambil dari Matius 14. Kami mulai dengan bagian yang pertama. Dalam bagian yang pertama yang saya beri judul, ciri-ciri orang yang belum mengenal Yesus atau yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Itu ada beberapa ciri, antara lain. Pertama, tidak suka atau sulit ditegur, atau sulit meninggalkan kehidupan yang lama atau kehidupan kedagingan. Hal ini nampak dalam kehidupan Herodes dan Herodias, yang pada waktu itu tidak senang atau marah karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis menegur mereka atas perkawinan mereka yang tidak benar, karena Herodes menikahi Herodias yang sudah mempunyai suami, yaitu Filipus. Dan karena tidak suka ditegur, maka kemudian Herodes menyuruh menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sedangkan Herodias meminta agar kepala Yohanes Pembaptis itu dipenggal dan itu diberikan sebagai hadiah kepada anaknya yang pada waktu ulang tahun Herodes menari, yang membuat Herodes sangat bahagia dan juga para tamu. Ciri yang kedua yaitu cemas atau khawatir dan takut. Hal ini di dalam Matius 14 itu nampak ketika para murid Tuhan Yesus itu merasa khawatir pada waktu Tuhan Yesus mengajar orang pengikut Tuhan Yesus begitu banyak, dan waktu itu mereka khawatir untuk memberi makanan kepada pengikut Tuhan Yesus karena hari sudah menjelang malam. Dan selain itu tempat yang mereka berada pada waktu itu adalah tempat yang sunyi, dan juga yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu perasaan khawatir yang dirasakan oleh para murid. Kemudian juga rasa cemas dan takut itu nampak ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika mereka murid-murid itu berada di atas perahu. Pada waktu itu angin cukup keras dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka begitu takut, mereka menduga bahwa itu adalah hantu. Dan ketiga, ketakutan itu juga nampak ketika Simon Petrus berjalan di atas air, tetapi kemudian karena angin sakal yang begitu kencang sehingga dia hampir tenggelam, dia berteriak dan meminta tolong Tuhan Yesus. Nah, itu ciri-ciri yang nampak di dalam Matius 14, yaitu sulit ditegur, cemas, khawatir, dan takut. Nah, di samping ciri-ciri tersebut, pada pokok yang kedua saya ingin mengemukakan tentang Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Hal itu nampak ketika Tuhan Yesus dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mencukupi kebutuhan hampir atau lebih dari 5.000 orang, dan bahkan setelah mereka makan pun masih sisa 12 bakul. Dan
kuasa Tuhan Yesus juga nampak ketika Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Padahal waktu itu pantai bergelombang dan angin cukup kencang. Dan hal yang ketiga atau kuasa Tuhan Yesus yang ketiga yaitu Tuhan Yesus menolong Petrus ketika Petrus hampir tenggelam. Dan yang keempat yaitu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu di Genesaret, meskipun mereka hanya menjamah jumbai dari jubah Tuhan Yesus. Nah, sesudah kita melihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa ini, nah makna rohani apa yang dapat kita tarik dari Matius 14 ini? Mengenai ciri-ciri orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu bukan nampak saja di dalam perikop ini, tetapi juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Banyak orang memiliki ciri-ciri tersebut, yaitu belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, maka masalah itulah yang menjadi fokus. Mereka lupa bahwa sebenarnya bila mereka memohon campur tangan Tuhan Yesus, pasti masalah itu dapat teratasi. Tetapi itulah hal yang dapat kita pelajari dari ciri-ciri orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kita sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, pasti masalah itu dapat diatasi karena kuasa Tuhan Yesus melebihi masalah tersebut. Hal itu sudah nampak di dalam uraian pada perikop pada Matius 14 ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan atau pesan yang terakhir yang dapat diambil dari Matius 14 ini, kita selalu harus dekat dengan Tuhan Yang Maha, Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus dapat menolong kita ketika kita memohon campur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga masalah seberat apapun pasti kita dapat atasi. Amin.